Shalom, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Simanjuntak di dalam program Bible Study Online CK7, di mana kita belajar setiap hari, Senin sampai Jumat, mempelajari Alkitab satu pasal demi satu pasal secara berurutan, membahas untuk menghasilkan pengertian dan pemahaman yang benar tentang Allah dan kehendak-kehendak ilahinya. Dan di atas itu saya percaya bahwa kita akan bertumbuh dan melakukannya bagi kemuliaan Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang Allah adalah kota benteng kita. Dia kekuatan kita. Dari Mazmur pasal yang ke-46. Dan biarkanlah ini menjadi sebuah deklarasi iman kita di tengah-tengah kesulitan. Dia adalah Tuhan yang pasti akan bertindak. Terpujilah Engkau Bapa. Kami datang pada hari ini membangun keintiman kami dengan Engkau. Dan biarlah pujian pengagungan kami ini menjadi sebuah deklarasi iman. Engkau adalah Allah yang besar. Engkau Allah yang bisa diandalkan. Kota benteng dan gunung batu kami. Allah kami yang kami percayai. Haleluya. Angkat pujian dan penyembahanmu kepada Dia. Oh, terpujilah Kau, perlindungan kami, penolong yang setia, Allah yang bertindak bagi kami yang percaya. Oh, terpujilah Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Oh, penuhilah kami Tuhan. Penuhi hati kami Kerinduan yang kami dengan rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Amin. Sejauh timur dan Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kekuatan kami, oh yang menolong kami di dalam kesesakan. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi.
besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Inilah doa kami Tuhan dan deklarasi iman kami. Hanya Engkaulah Allah yang layak dimuliakan dan diagungkan. Dan Engkau yang akan membela kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, pembelajaran kita hari ini adalah Mazmur 46. Allah, kota benteng kita. Ini merupakan sebuah Mazmur yang banyak sekali pemahaman yang kita bisa dapat. Tapi saya mulai dulu dengan sebuah fakta ini. Bahwa dari Mazmur ini muncul sebuah nyanyian kidung. Yaitu yang ditulis oleh Martin Luther tahun 1527 sampai 29. Yang di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai A mighty fortress is our God. Allah lah tempat perlindungan kita yang perkasa. Benteng kubu pertahanan yang perkasa. Perlindungan yang tidak pernah gagal. A mighty fortress is our God. The bulwark never failing. Ini merupakan sebuah lagu perjuangan. Bahkan pada waktu orang-orang Eropa, tentara-tentara Eropa yang pasti mereka adalah orang-orang percaya, Kristen. Mereka memakai lagu itu untuk menjadi lagu perjuangan pada waktu mereka melawan serangan dari Kesultanan Ottoman yang menyerang Eropa pada perang Eropa lawan Ottoman di penguasa Turki pada waktu itu. Nah saudara-saudara, kenapa ini begitu menjadi lagu yang begitu berkuasa? Ya, lagu yang begitu hebat. Dan kalau kita dengar di dalam terjemahan bahasa Indonesia juga, karena diterjemahkan ke dalam lebih dari 70 bahasa. Ini lagu begitu menggugah perasaan kita. Nah, pada waktu ini ditulis, ini bukanlah Mazmur Daud, ini Mazmur Bani Korah. Mazmur pengajaran dengan lagu Alamot, itu lagu tentang kekekalan. The Song of Eternity yang dinyanyikan oleh para gadis-gadis. Dan lagu ini kalau kita baca kategori Mazmur, ini bukan Mazmur doa, bukan Mazmur syukur walaupun ada syukur di situ, bukan Mazmur ratapan walaupun ada sebuah ketakutan ancaman. Lebih tepat digolongkan sebagai Mazmur kepercayaan, Psalm of Trust, nyanyian kepercayaan, nyanyian iman. Karena ketika Bani Korah menyanyikan lagu ini, bangsa Israel sedang mengalami ancaman. Kita tidak diberitahukan krisis apa yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi besar kemungkinan konteks kisah kenapa lagu ini muncul itu oleh beberapa sarjana perjanjian lama mengacu kepada kondisi pengepungan bangsa Asyur terhadap kerajaan Israel di 2 Raja-Raja 17 dan pengepungan Sanherib Raja Asyur kepada kerajaan Yehuda pada masa pemerintahan Hizkia di dalam 2 Raja-Raja 18. Jadi 17 dan 18, satu ke Israel, satu lagi kepada Yehuda. Dan kita tahu bahwa kisah itu bahwa bangsa Yehuda karena juga kejahatannya mereka dikalahkan oleh Sanherib. Kalau kita melihat strukturnya maka memungkinkan masuk akal alasan itu kenapa terjadi
dan bagaimana lagu ini mulai dimunculkan. Kalau kita lihat strukturnya dari ayat 2 sampai ayat 4, itu merupakan sebuah deklarasi kepercayaan kepada Yahweh, kepada Allah. Ini merupakan pernyataan yang terbuka, Tuhan, hanya kepadamu lah kami percaya. Dikatakan Allah itu tempat perlindungan, kekuatan, penolong dalam kesesakan, terbukti nyata. Kita tidak akan takut walaupun bumi bergerak, gunung bergoncang, laut bergelora, gunung goyang. Jadi kita melihat karena dikepung kan, kalau saudara tahu bagaimana cara perang pada masa perjanjian lama, itu terjadi dengan cara pengepungan. Dikepung dengan begitu banyaknya tentara yang kalau berderap atau mungkin kereta kudanya itu membuat goyang. Tanah itu bergetar. Dan ketakutan itu mereka melihat bahwa kota itu terutama Yerusalem itu yang dibentengi juga akan gampang dimusnahkan. Tetapi di situ mendengar deru-deru perang itu, mendengar konflik itu, mereka meletakkan kepercayaan mereka kepada Allah. Mereka menyanyikan. Dan saudara, waktu kita biasanya dalam keadaan takut gitu kan ya, kita nyanyi, kita memuji Tuhan, kita mendeklarasikan iman kita. Lalu kemudian ayat 5-8 ini nyanyian tentang bagaimana Tuhan akan melindungi mereka di kota sucinya. Karena Yerusalem kan ada bait suci. Dan pada waktu itu deru-deru perang ini sudah mendekat. Dikatakan ada sebuah aliran menyukakan kota Allah. Itu sungai yang masuk ke dalam Yerusalem. Menjadi sumber air. Dan biasanya kalau perang, sumber air ini dihentikan supaya orang itu mati di dalam kota itu. Jadi diputus. Tapi dikatakan sumber air ini adalah sumber air bawah tanah yang menjadi suplai kota Yerusalem. Bahkan sampai sekarang masih ada suplai itu masuk. Itu kota Daud. Ya. Dan kemudian dikatakan Allah ada di dalam kota itu. Berarti hadirat Allah adalah hadirat yang melindungi. Karena dikatakan ketika Allah ada, kota itu tidak akan goncang. Allah menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Tapi ia, Allah, memperdengarkan suaranya. Dan bumi pun gemetar. Tuhan semesta alam, Yahweh Zebaot, kota benteng kita. Ya, Tuhan menyertai kita, kota benteng kita adalah Allah Yakub. Nah, di sini nyanyian ini berlanjut. Bukan sebuah deklarasi semata-mata, tetapi juga sebuah pernyataan iman yang mengatakan hadirat Allah lah yang melindungi. Dan diungkapkan bagaimana cara kerja Allah melindungi umatnya. Bagaimana cara kerja Allah? Dia menolong. Dia hadir. Dia menolong. Dia memperdengarkan suaranya. Dan bumi pun bergetar. Dia menyertai. Jadi bentuk perlindungan, cara kerja Allah melindungi umatnya di tengah-tengah kegoncangan adalah memperlihatkan bahwa dia hadir. Dia melindungi. Dia menyertai. Dia berbicara. Dia memperdengarkan suaranya. Karena seringkali ketika kita ngalamin keadaan sulit, kita bilang, gimana Tuhan? Mana Tuhan kok gak bicara? Bahkan ketika keadaan senyap, kita bingung. Tuhan mana? Lalu ayat 9-12 merupakan deklarasi lagi. Bagaimana kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Pergilah, pandanglah pekerjaan Yahweh yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Mematahkan busur panah. Menumpulkan tombak. Membakar kereta-kereta perang dengan api. Mari saudara-saudara kita baca ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Akulah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi.
Ini sebuah pernyataan yang begitu unik. Dan ini penting untuk kita pahami nanti sebagai sebuah prinsip pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita lihat secara umum apa yang bisa kita pelajari. Segala pergolakan, baik itu politik, baik itu bencana alam, baik itu kekerasan, baik itu perang, adalah kenyataan yang harus kita hadapi sebagai manusia. Karena keberdosaan kita. Bangsa berperang melawan bangsa. Karena ketamakan, kerakusan ingin menguasai sumber-sumber alam. Mereka menjajah, mereka menyiksa, menindas. Ada kekerasan, ada perang. Dan kita tahu bahwa ketika Sanherib datang dan menaklukkan Yerusalem, Hizkia harus menyerahkan seluruh perbendaharaan rumah Tuhan. Perak, emas, dan seluruhnya dirampok. Kita nggak bisa menolak adanya kenyataan karena manusia yang berdosa. Bahkan kita nggak boleh menyangkal dan mengabaikan. Sekeliling kita ini begitu banyak kejahatan, kekerasan, kriminalitas semakin lama semakin mengerikan. Begal, bahkan tidak punya lagi peri kemanusiaan, membunuh, melakukan itu dengan cara yang begitu kejam. Semua ini ada karena keberdosaan manusia. Hari ini mungkin kita nggak lihat deru perang, tapi kita lihat deru tawuran. Kalau kita pulang kerja, wah ada tawuran anak-anak sekolah sama ini dalam sekolah itu. Kita langsung dicekam dengan ketakutan. Di kota tertentu di Indonesia, malam sudah tidak berani lagi orang keluar. Karena begal. Orang bawa pedang panjang, menebas setiap orang yang punya handphone atau mungkin kendaraan roda 2, roda 4. Merampok, membunuh, membuang mereka. Ada rasa takut, ada rasa cemas. Di tengah-tengah seperti ini, apa yang Tuhan ajarkan kepada orang percaya? Kita diajar berdoa. Tetapi, saudara-saudara, doa bukanlah dirancang oleh Allah supaya kita sekedar berseru dan kita terhindar dari bahaya atau ancaman. Ayub mengatakan, kalau kamu cuma teriak-teriak minta tolong kepada Tuhan pakai doamu, kamu tidak lebih dari orang dungu. Loh Pak, salah kita berdoa untuk minta kita diluputkan. Bukan. Tidak salah. Tetapi doa bukan hanya untuk itu. Doa bukan hanya sekedar kita minta supaya kita tidak punya mara bahaya. Kita diluputkan, kita senang-senang terus. Enggak. Kita tahu bahwa di dalam Mazmur, termasuk Mazmur yang kita sedang bahas ini. Sebuah doa yang dinaikkan di tengah-tengah ancaman. Di tengah-tengah bahaya kekejaman. Di tengah-tengah bahaya keruntuhan dan penindasan. Tetap kita perlu naikkan doa kita. Bukan berarti kita mengagungkan kekerasan. Tentu salah. Tidak. Karena di dalam keadaan seperti itu, kita belajar mengagungkan Tuhan. Tetap fokus kita adalah Dia Allah yang hebat. Allah yang besar, Allah kota benteng kita. Saya ingat pada waktu kerusuhan Mei 1998, saya dengan istri saya di rumah itu tiba-tiba dikerumunin dengan ratusan gerombolan massa. Malam-malam, apa yang terjadi? Kita harus matikan lampu supaya nggak menarik perhatian orang. Orang datang menjara, membawa segala macam dengan keberingasan. Tentu ancaman dan roh ketakutan, roh maut itu begitu di depan mata kita. Tapi disitulah Mazmur ini mengingatkan saya. Dan mengatakan, Tuhan, Engkaulah benteng kami. Kami tidak punya lagi
pertahanan apapun. Tidak ada senjata di rumah. Kita bisa pakai apa saja memang betul. Tetapi kalau masa beringas begitu, hanya satu, kita berdoa. Saya ingat pada masa itu juga kita tahu bahwa begitu banyak masa di pinggir jalan segala macam. Dalam satu perjalanan pelayanan tiba-tiba masuk ke dalam tol. Saya hanya bisa berdoa bersama istri saya. Berdoa di dalam roh. Oh, tidak ada lagi yang bisa kita omongin. Kecuali mengatakan, Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah kota benteng kami. Gak ada lagi alasan, Tuhan, aku kan mau pelayanan. Tolong kami, lepaskan kami. Tentu kita mau. Tapi hari itu saya cuma mengatakan, Tuhan, hanya kepadamulah kami percaya. Saat-saat kita mengalami kondisi-kondisi di tengah-tengah orang menyerang kita. Apa ungkapan yang keluar dari mulut kita? Apakah kepanikan? Ketakutan? Kutuk seperti banyak orang-orang fasik? Atau teriak-teriak kepada Allah tapi gak jelas? Atau kita dengan yakin dan iman percaya? Saudara, setiap kali saya menonton film-film di mana ada adegan orang-orang Yahudi yang masuk ke dalam penyiksaan Holocaust Nazi Jerman itu. Ditutup, disemprot dengan gas beracun. Yang membuat saya, ada teriakan anak-anak segala macam. Tapi yang membuat saya menyadari betapa kuatnya pengaruh firman ini kepada hidup mereka. Justru disitulah mereka mengungkapkan ungkapan doa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Tuhan itu adalah Allah. Tuhan itu Esa. Itu yang mereka ucapkan menuju kepada titik maut. Padahal orang-orang Nazi itu orang-orang Kristen. Tapi mereka melihat betapa orang-orang ini menyadari hanya Yahweh yang menjadi pertolongan mereka pada titik darah terakhir. Mungkin tidak ada pertolongan, malah mati juga. Tapi pada waktu mati, kematian kita adalah kematian yang tidak sia-sia. Dan ini terungkap di dalam pernyataan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang terakhir. Di mana ketika dia mengatakan darahku sudah hampir tercurah. Aku mempertahankan imanku. Saudara-saudara, dia ingin dibebaskan dari tuduhan bahwa dia ini adalah penghasut. Dia dihukum mati. Dia terus melakukan kasasi sampai kepada kaisar. Tapi kaisar menolak kasasinya. Dan dia harus dipancung. Tetapi tulisan itu membuat kita mengatakan sampai titik darah terakhir Paulus tidak menyerah kepada apa yang dia yakini. Perjumpaannya dengan Kristus di Damaskus itu. Di Damsik, perjalanannya ke Damsik. Dia bilang tentang penglihatan itu aku tidak pernah tidak taat. Perjumpaannya pribadi dengan Tuhan. Jadi kekristenan kita bukanlah agama kepercayaan intelektual semata-mata. Tentu iman itu perlu pengetahuan. Tetapi perlu juga kita berjumpa dengan firman itu di dalam nyata. Pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga kebenaran tadi itu semakin kokoh. Doa adalah waktu di mana kita berkomunikasi kepada Allah. Bahkan di tengah-tengah kondisi sulit sekalipun. Lalu dikatakan diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Pernyataan ini merupakan pernyataan iman Kristiani kita. Pernyataan kerohanian kita kepada Allah. Nah, ada perbedaan antara manusia dengan Allah di dalam diam. Kalau manusia habis dia ngomong dia diam. Ya kan? Dan dia merupakan sebuah peristiwa. Diam. We punctuate with periods. Diam. Udah selesai.
Kita udah ngomong-ngomong, selesai. Diem. Senyap. Tetapi Allah justru kebalik. Allah senyap dulu, lalu dia mengakhiri kesenyapannya dengan sebuah peristiwa. Dia berbicara. Jadi kebalik. Manusia ngomong, habis udah gak ada lagi yang diomongin, diem. Tapi Allah kebalik. Dia mengizinkan kesenyapan, silence. Tidak ada suara apa-apa, bahkan kacau. Lalu kemudian dia menyelesaikannya dengan mengatakan, berfirmanlah Tuhan. Dan ini dimulai dari pola itu, dimulai dari mana? Dari mulai penciptaan. Kejadian pasal yang pertama ayat 2 dikatakan, bumi tidak berbentuk dan kosong. Bumi kacau. Dalam bahasa aslinya, bumi itu tidak beraturan. Senyap. Tidak ada apa-apa, gelap. Senyap, gelap. Ayat 3 berkata, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Maka terang itu pun jadi. Di sini kita melihat bahwa di dalam kesenyapan Allah bukan tidak bikin apa-apa. Bukan Allah tidak hadir. Allah hadir. Tapi dia akan menghentikan kesenyapan itu dengan perkataannya. Saya mau mengajak kita semua belajar tentang berdoa yang benar. Praying with God, not just to God. Kebanyakan orang-orang itu kalau doa cuma teriak-teriak sama Tuhan. Lalu tanya Tuhan, gimana ya kalau A nggak bisa, ya gimana kalau B nggak bisa, gimana kalau C nggak bisa. Kok kayaknya menawarkan alternatif kayak presentasi gitu loh sama Tuhan. Kalau nggak gini ya ginilah Tuhan, nanti tolongnya ginilah. Plan A, plan B, plan C, plan D. Kalau saudara melihat di sini, cara mereka berdoa berbeda. Mereka berdoa dengan sebuah jawaban lebih dahulu. Jadi doa bukan menantikan jawaban sebenarnya kalau kita belajar di dalam Alkitab. Doa selalu dimulai dengan jawaban. Dan mendoakan jawaban itu. Dan meminta Allah bertindak atas dasar jawaban itu. Apa jawabannya Pak? Firman. Allah itu selalu berbicara, bertindak atas dasar firman. Dia mengakhiri kekacauan, dia mengakhiri kesenyapan dengan firman. Jadi saudara-saudara, saya mau mengajak kita, menantang kita untuk naik lebih tinggi di dalam kerohanian kita. Berdoalah dengan firman Tuhan. Pakai firman Tuhan. Cari lebih dahulu kebenaran firman. Dan di atas firman itu baru kita berdoa. Saudara akan melihat dahsyatnya nanti pekerjaan Tuhan dan hasilnya. Makanya kita perlu apa dulu? Diam dulu, diam. Diamlah dulu. Habis diam apa? Ketahuilah. Nah itu kan pada waktu kita diam itu jangan teriak-teriak dan jangan juga jadi bingung, jangan juga jadi tidak percaya. Waktu kamu diam, next, ketahuilah. Nah ini, mesti tahu. Firman. Apa yang kita ketahui? Akulah Allah. Jadi apa yang kita mesti cari? Cari tahu apa yang Allah inginkan. Di dalam ini dikatakan, aku Tuhan yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Mencari kehendak Allah. Oh kelihatannya bangsa Asyur sepertinya lebih hebat. No, Allah lebih tinggi daripada bangsa Asyur. Di mana Asyur sekarang? Gak ada Asyur. Ada kota Suria, tapi bukan kerajaan Asyur. Sudah lihat? Akhirnya bangsa itu binasa. Di mana Israel sekarang? Masih ada. Karena Allah yang punya rencana yang pasti akan terjadi. Diam. Di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit. Cari tahu. Apa yang Tuhan inginkan. Lalu berserulah dengan itu. Maka Tuhan
menyertai kita. Dan Tuhan akan memperlihatkan dirinya sebagai kota benteng yang bisa kita andalkan. Mari kita bertindak seperti apa yang Allah inginkan. Berdiam, mengetahui, menemukan jawaban dari Tuhan. Lalu berdoa, mendeklarasikan seturut dengan jawaban dan kehendak Allah. Dan biarkan dia bertindak. Dan namanya yang dipermuliakan. Saya mau mengajak kita semua menaruh pengharapan kita kepada Tuhan semata-mata. Dialah kota benteng kita. Tidak ada yang bisa mengandalkan yang lain. Di luar Tuhan, di luar Yesus Kristus, semua akan menjadi sia-sia. Tidak bisa kita harapkan. Tidak bisa membawa kita kepada kekekalan yang hidup. Karena di luar Tuhan semua itu akan binasa. Dan binasa sampai kepada kekekalan. Tapi kita yang percaya, kita akan mendapatkan kekekalan dalam hidup yang seutuhnya. Tuhan Allah yang menjadi benteng kita. Diam, ketahui, dan berseru, Allah lah yang ditinggikan. Bapa, hamba berdoa pada saat ini untuk setiap kami. Ketika kami mengalami keadaan sulit, ketika kelihatannya tidak ada suara apapun dari Tuhan, biarlah itu menuntun kami untuk mencari firman-Mu. Dan pada waktu kami mendapatkan firman-Mu, kami berdiri di atas firman-Mu itu, berdoa, dan meminta Engkau bertindak hanya atas dasar firman-Mu. Dan kami akan melihat Tuhan ditinggikan. Dan Tuhan mengatasi semua yang terjadi dalam bangsa ini. Kami berdoa bahwa kiranya kami memiliki perspektif yang benar. Bahwa Tuhan yang melindungi kami, yang memelihara kami, yang membuat wajah-Mu bersinar atas kami Tuhan. Memberikan kepada kami kekuatan dan damai sejahtera. Biarlah hari ini juga kami menerima damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang erat dan manis dengan Roh Kudus yang akan memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu esok hari. Shalom.